Pemirsa, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya menyerang sebuah kapal yang disebut mengangkut kargo militer untuk Ukraina menggunakan drone Geran 4 Seeker bertenaga jet. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan sebuah drone mendekati kapal pengangkut kargo logistik Ukraina. Rusia mengklaim serangan juga menyasar pelabuhan di Mykolaiv, Odessa, dan Ismail yang diklaim digunakan untuk menyimpan pasokan militer Ukraina. Dalam sepekan terakhir, Rusia telah menyerang 27 kapal di wilayah Odessa dan Mykolaiv. Pemirsa, mahasiswa dan pendukung Partai Kecoa berkumpul di New Delhi untuk merayakan pengunduran diri Menteri Pendidikan India Uni Dharmendra Pradhan. Sambil bersorak-sorai, ribuan demonstran di New Delhi, India merayakan pengunduran diri Menteri Pendidikan Uni Dharmendra Pradhan. Mengundurkan Menteri Pendidikan India ini setelah terjadi berminggu-minggu protes nasional yang dipimpin oleh Partai Kecoa. Masa menuntut reformasi ujian, dibukanya lebih banyak lapangan kerja dan juga peluang bagi kaum muda India. Gerakan kaum muda India ini dipicu dugaan kebocoran yang mempengaruhi ujian masuk nasional. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang pria Palestina di Nablus, tepi barat. Ia berhasil memberikan perlawanan terhadap aksi teror bersenjata api yang dilakukan pemukim ilegal Yahudi. Serangan teror para pemukim ilegal Yahudi bersenjata api terjadi di desa Tal dekat kota Nablus, tepi barat. Berusaha membela tanah airnya, seorang warga Palestina, Faruk Ramadan, dengan gagah berani melakukan perlawanan. Faruk berhasil merebut senjata api yang dibawa seorang pemukim ilegal Yahudi. Ia kemudian menyerang pemukim Yahudi tersebut dengan senjata api. Namun naas, ia dan 3 warga Palestina lainnya syahid di tangan pasukan Zionis. Ya, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi ditemukannya Kepala Staf Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita akan bergabung dengan Kea Dela Rosa bersama juru kamera Dila Aulia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, baik, selamat pagi Kea. Apa informasi yang berkembang di sekitaran lokasi? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga Safa. Untuk informasi terkini terkait dugaan kematian dari dari kepala rumah tangga, maksud kami mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang pada hari Kamis lalu telah dinyatakan meninggal dan tempat kejadian perkaranya merupakan di tempat saya berdiri saat ini. Ditemukannya almarhum Sutrimo yang berusia 42 tahun asal Banyumas. Di tempat saya berdiri saat ini memang sudah terpasang garis berwarna kuning yang menandakan bahwa dari pihak kepolisian, yakni gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 dan pada saat itu masih berlangsung olah TKP. Informasi yang kami terima juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya masih belum dapat memberikan informasi terkait apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya Sutrimo pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 lalu. Memang diketahui Sutrimo tergeletak di depan klinik Morden di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru ini pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi hari, lalu dibawa oleh warga yang sempat melihat ke rumah sakit di kawasan Taman Puring, Kebayoran Lama dan dinyatakan meninggal pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Meninggalnya Sutrimo ini akhirnya dibawa oleh pihak keluarga ke kawasan tempat kampung halamannya, yakni di Banyumas, Jawa Tengah. Memang untuk saat ini kami belum dapat mengetahui lebih lanjut atau belum menerima informasi lebih lanjut dari dugaan apa yang menjadi penyebab meninggalnya Sutrimo yang berusia 42 tahun yang merupakan kepala rumah tangga, mantan ex-Jampitsus
Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Memang kalau misalnya kita lihat meninggalnya Sutrimo ini pada hari Kamis tanggal 23 Juli lalu atau 1 hari sebelum mantan Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya dibawa ke rutan KPK pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Memang hingga saat ini pun kami masih menunggu informasi lebih detail dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, Safa dan juga Nata kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Dila Aulia. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi olahraga pemirsa. Indonesia siap memulai petualangan mereka di ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka grup A. Ya, duel melawan Kamboja menjadi panggung krusial untuk menguji keterpaduan antar pemain skuad Garuda. Indonesia siap memulai petualangan mereka di ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka grup A di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Duel ini juga menjadi langkah awal membentuk identitas permainan baru skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia John Hartman ingin skuadnya mulai menunjukkan karakter yang selama ini dibangun sejak pemusatan latihan di Bali. Menurutnya, fondasi permainan, padunya antar pemain, hingga semangat tim menjadi target utama yang ingin diperlihatkan di laga perdana. And tactically, we're seeing evolution. The team are getting closer on and off the pitch. Tomorrow will be our second game together. So as I say, bilan, step by step. Sementara itu, penjaga gawang timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengatakan seluruh pemain datang ke Bogor dengan bekal persiapan yang telah disusun selama pemusatan latihan. Meski optimistis, ia mengingatkan laga perdana tidak akan mudah sehingga seluruh pemain tetap menjaga fokus. Pertandingan pertama tidak gampang, meskipun kita sudah lihat Kamboja kemarin kalah 1-2 di home melawan Singapura. Tapi itu tidak menjadikan alasan bahwa kita melihat Kamboja juga tim yang sepele atau tim gampang untuk dikalahkan. Tidak sama sekali, kita tetap fokus. Dan seperti yang coach tadi bilang, kita fokus pada tim kita sendiri, dengan identitas kita sendiri, cara bermain kita sendiri, dan dengan keyakinan penuh bahwa kita bisa memberikan hasil positif untuk pertandingan-pertandingan di Piala AFF kali ini. Poin penuh akan menjadi sangat krusial bagi Indonesia untuk mengamankan posisi dalam persaingan menuju babak selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petaka menimpa timnas Indonesia jelang laga perdana grup A melawan Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Gelandang andalan skuad Garuda Marcelino Ferdinand mengalami cedera. Saat kembali dari pemusatan latihan di Bali, Marcelino terlihat menggunakan tongkat untuk berjalan. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, Marcelino mengalami benturan saat latihan. Kondisi ini membuatnya diprediksi absen saat melawan Kamboja nanti. Lino perlu saya sampaikan memang di latihan terakhir dia sedikit ada persoalan dan kami tim dokter sedang mengobservasi berdasarkan MRI yang tadi pagi dilakukan. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang dekat bisa kembali berlatih dengan tim. Yang pasti kami tim dokter akan memantau perkembangan Lino agar supaya Lino bisa mendapatkan perhatian terkait dengan cedera yang dialami ketika latihan terakhir kemarin. Ribuan supporter siap membakar semangat skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Senin malam. Ya, mereka menyiapkan koreo dan juga nyanyian untuk memberikan dukungan pada anak asuh John Hartman. Ribuan supporter timnas Indonesia siap memberikan dukungan penuh pada permainan skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja Senin malam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Para supporter pun siap memenuhi stadion untuk membakar semangat permainan timnas Indonesia. Bahkan para supporter siap memberikan koreo dan nyanyian untuk menambah semangat permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan.
Para supporter yang tergabung dari beberapa kelompok mengaku juga telah menyiapkan sejumlah kejutan untuk bisa membantu permainan dari anak asuh John Hartman. Supporter pun berharap laga pertama nanti menghadapi Kamboja, skuad Garuda bisa bermain maksimal dan memetik kemenangan. Pemirsa, kemenangan telak Thailand atas Laos di laga pembuka grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 membawa catatan manis bagi pemain mudanya. Penyerang sayap Thailand Kakana Kamyok berhasil mencetak 2 gol sekaligus. Kakana Kamyok, penyerang sayap skuad Gajah Perang, Sabtu malam melakoni laga perdana internasionalnya bersama timnas Thailand. Tampil impresif sejak menit awal, Kakana berhasil mencetak gol internasional pertamanya di menit 27. Berdiri bebas di pertahanan lawan, Kakana berhasil menuntaskan umpan matang Sarah Huyen lewat sepakannya yang dilesatkan di antara dua bek Laos. Kakana menambah koleksi golnya di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 pertamanya di menit 59. Diawali serangan yang dibangun di sisi kanan, Terasak merangsek ke pertahanan mengirim umpan tarik, disontek Kakana menjadi gol kedua. It's lovely football. Gol penyerang sayap muda skuad Gajah Perang ini sekaligus menutup pesta 5 gol Thailand atas Laos. But before the hour, 5-0. Keberhasilan ini pun menjadi catatan manis bagi Kakana yang mengawali debutnya bersama timnas Thailand. Pemirsa, talenta muda Vietnam, Nguyen Dinh Bach bermain impresif di laga pembuka grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pemain yang belum genap 22 tahun tersebut mengukir hat-trick saat Vietnam mencukur Timor Leste 7-0 di Chonburi, Thailand. Talenta muda Vietnam Nguyen Dinh Bach bermain impresif di laga pembuka grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pemain yang belum genap 22 tahun tersebut mengukir hat-trick saat Vietnam mencukur Timor Leste 7-0 di Chonburi, Thailand. Nama Nguyen Dinh Bach sontak menjadi percakapan khalayak, terutama penggemar sepak bola. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di ASEAN Hyundai Cup 2026. Nguyen Dinh Bach sebenarnya bergabung dengan timnas senior sebagai pemain cadangan. Dalam skema taktik pelatih Kim Sang-sik, pemain naturalisasi Nguyen Xuan Son didapuk sebagai striker utama. Sementara penyerang kedua lebih dipercayakan kepada Nguyen Thay Loc, pemain naturalisasi asal Brazil yang bernama asli Giovan Majung. Namun jelang laga kontra Timor Leste, Nguyen Thay Loc mendadak cedera ringan dan butuh istirahat. Kim Sang-sik akhirnya memasukkan Nguyen Dinh Bach dalam skuad. Nguyen Dinh Bach menjawab kepercayaan pelatih dengan bermain gacor. Menjadikan 3 gol, Nguyen Dinh Bach mendapat pujian setinggi langit dari jajaran pelatih, rekan setim, dan penggemar bola Vietnam. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta anggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tidak terurus selama 2 tahun. Ya, sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah akan berkomitmen untuk mengawal langsung revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada 2011. Ia menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, salah satunya SDN Kebayoran Selatan 09 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan mengawal proses revitalisasi sekolah di Indonesia.
AHY mengecek langsung hambatan-hambatan dalam proses revitalisasi. Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah. Yang di depan memang Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sekolah rakyat itu Kementerian Sosial. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak. Sebelumnya diketahui bangunan SDN Kebayoran Selatan 09 roboh 2 tahun lalu. Akibatnya para siswa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.